Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita dipinjemin G310R. Jadi kita bakal membahas topik dengan motor ini. Jadi ini motor dari Motobrat. Gue dipinjemin untuk beberapa hari karena gue nggak ada motor. Gue lagi menunggu motor gue datang, habisnya masih diproses. Langsung aja kita to the topic. Oke guys, jadi kali ini gue tuh lagi pengen bahas tentang San Mori. Gak tahu kenapa, berapa hari terakhir gue ngeliatin terus tentang orang-orang kalau San Mori update-nya apa. Habisnya gue udah agak lama gue nggak San Mori, karena terakhir gue San Mori ya gue nggak dapet feel-nya aja sih. Gue agak capek aja, agak jenuh gitu. Dan itu kan San Mori terakhir gue kan San Mori pakai GS. Gue nggak pakai kamera, gue pakai helm yang nggak biasa gue taruhin kamera gitu kan. Dan sekarang gue kepingin bahas tentang San Mori. Terakhir gue San Mori itu itu gue ke Sensi. Nah pas di Sensi tiba-tiba ada polisi datang. Tapi pas polisi datang itu pas gue nggak di Sensi. Jadi pas gue baru nyampe itu gue dikasih tahu, anjir tadi ada polisi cuy di sini. Oh iya, kenapa? Ya ini kayak razia gitu, dicek. Nah habis itu udah gue nggak San Mori, minggu kemarin ada lagi begitu lagi, razia lagi. Razianya di Sensi lagi, bukan razia kali ya, dicek gitu. Jadi pas gue San Mori terakhir itu ada dua kasus yang gue tahu. Pertama itu di Sensinya tiba-tiba ada polisi datang, dan katanya itu udah biasa sekarang, kayak hampir tiap San Mori polisi pasti ke Sensi buat ngecek yang melanggar peraturan. Apa pakai plat depan, nggak ada surat-surat, knalpot, terutama knalpot ya, sama surat-surat pastinya. Habis itu di hari yang sama kejadian tuh Ducati yang knalpot standar ditilang, rame ya kan. Nah habis itu pas gua nggak San Mori minggu kemarin itu tiba-tiba datang lagi tuh polisi di Sensi, cek lagi siapa lagi yang kena, yang nggak pakai knalpot standar gitu-gitu, kena semua. Jadi gue ngelihat sekarang kepolisian ini lagi kenceng-kencengnya masalah San Mori razia. Sebenarnya dari dulu sih ada razia, tapi sekarang bener-bener kayak lu dicari nih. lu berhenti aja disamperin istilahnya gitu kan. Mungkin sejak kasus ring satu lah jadi rame. Habis itu sekarang makin banyak malah gue lihat San Mori anak-anak di bawah umur. Jadi kalau udah San Mori ada razia malah berpikir untuk kabur. Maksud gue lu kalau udah razia nih, depan lu ada razia, udah jalan aja bro gitu loh. Kayak gue nih, gue ngasih contoh diri gue ya, karena kalian ngelihat dari konten gue sendiri seperti apa gitu kan. Gue pakai knalpot racing, padahal gue selalu bilang peraturan gitu kan. Tapi saat misalnya razia, gue lagi pakai knalpot racing, ya udah gue jalan aja. Itu resiko yang harus gue ambil gitu kan. Nah kalau udah tahu resikonya gimana, udah gak usah pakai ngehindar. Habisnya saat lu ngehindarin razia, lu kabur, itu membahayakan diri lu sendiri juga gitu loh maksud gue. Jadi ini sebenarnya kayak biasa, curhat lagi kita. Dan sekarang sih, jadi kan gue cerita ke kalian, pengganti GS gue itu nggak bakal gue pakai touring. Kalaupun pakai touring paling gue towing. Nah kalau udah gitu, itu kan otomatis gue kepengen San Mori kan sebenarnya. Nah kalau San Mori nanti gue juga masih mikir-mikir nih. Habisnya terakhir gue San Mori itu, aduh jalan raya udah nggak enak banget asli. Lu kapan lagi San Mori macet sekarang gitu kan. Udah gitu zaman dulu ya, zaman gue awal-awal riding tanpa kamera San Mori gitu-gitu, itu tuh San Mori tuh masih sepi, belum sebanyak ini. Sekarang nih hampir semua orang San Mori gitu loh. Sampai ada yang bilang yang motor standar aja, motor harian aja dipakai San Mori. Itu gak apa-apa menurut gue, itu haknya. Tapi maksud gue sekarang banyak banget yang San Mori. Dan sebenarnya ya itu untuk permotoran Indonesia itu bagus loh. Akan tetapi nggak bagusnya kenapa? Karena banyak yang di bawah umur, banyak yang nggak punya SIM, banyak yang melanggar peraturan. Gue pernah ngeliat orang San Mori nutup jalan, anjir. Lu masa San Mori nutup jalan, jadi nggak nerobos lampu merah? Gue belum pernah ngeliat yang San Mori nerobos lampu merah bareng-bareng gitu ya. Itu menurut gue kalaupun ada sampah banget sih. Jadi gue ngeliat di Antasari mereka lagi muter balik, rombongannya gue nggak tahu, rombongannya Matic kok nggak salah, tapi ada campuran gitu juga, muter balik. Abis itu yang satu nutup jalan, anjir. Gue langsung kayak what the F cuy, lu San Mori Sunday morning ride, tujuan San Mori itu untuk melepas penat di hari kerja gitu kan, itu pun kalau lu kerja. Tapi maksud gue, kita nih kan sama-sama mau relax nih dengan San Mori, tapi malah ditambahin beban gara-gara isinya makhluk-makhluk begini, anjir. Masa lu riding nutup jalan gitu kan, satu motor gitu nutup jalan, yang lain orang suruh nunggu. Ya orang kalau udah lihat rombongan biasanya takut kan, jadi mobil ya berhenti aja gitu kan. Udah ya sudahlah, kurang lebih paling
mikirnya gitu. Habisnya buat ngehadapin kayak gini nih capek. Lagian kalau dicek tuh rombongan, gue yakin ada yang nggak punya SIM, sok-sok nutup jalan gitu. Maksud gue apa? Kalian tahu sendiri gue berusaha netral kalau udah masalah-masalah gini. Tapi kalau udah lu nutup jalan, anjir, WTF gitu kan. Maksud gue buat apa? San Mori santai aja. Lu bukan presiden anjir yang buru-buru ada urusan untuk memimpin negara. Lu San Mori doang, lu ujung-ujungnya muter, dapat foto, lu seneng, makan, pulang, habis itu lu upload fotonya di IG dengan hashtag San Mori. Habis itu quotes-quotesnya yang galau-galau sedih. Jadi maksud gue San Mori sekarang tuh sebenarnya udah agak lama sih nggak enak, tapi makin kesini makin nggak enak, tau nggak sih? Jadi kayak misalnya San Mori paling enak menurut gue tahun 2015 lah, itu masih awal-awal anak-anak vlogger itu kan. Habis itu mulai chaos tuh 2016 akhir, enggak deh, 2017 awal mulai chaos, berlanjut sampai sekarang, dan sekarang chaosnya mampus menurut gue. Mau San Mori mau night ride, gue nih dengan nanti motor pengganti GS ini gue seneng banget sebenarnya, tapi gue buat ngeluarin nanti buat night ride, buat San Mori mungkin gue keluarinnya itu bukan pas hari ramenya. Ya misalnya gue mau night ride itu kan rame hari Jumat, ini gue keluarinnya tengah malam hari Rebu. Orang-orang San Mori, gue Sat Mori, gue mungkin kayak gitu. Kenapa? Abisnya gini San Mori sekarang isinya razia dan crash, ya kan? Razia oke deh, knalpot gue itu nanti yang motor baru itu standar, dan gue belum kepikir buat ganti knalpot gara-gara lumayan harganya. Habis itu yang kedua isinya crash kan. Nah kalau udah isinya crash, gue takut gue ketabrak gitu loh. Kalau misalnya gue sampai ketabrak, emangnya lu mau ganti rugi nabrak motor gue? Dan kalau lu pun mau ganti rugi, motornya gue itu udah rusak, dirusakin lu tuh udah pasti ada rasa nggak enak setelah dibawa motor kalau udah crash gitu kan. Maksud gue banyak rider di luar sana yang bawanya bener, tapi jadi celaka sama makhluk-makhluk begini gitu loh. Lu mau nikmatin San Mori kayak gimana lagi gitu kan? Lo mau riding santai pagi-pagi, cara terbaik adalah menurut gue nih, cara terbaik menikmati San Mori, kalau riding jam 4:30 pagi atau jam 5 habis sholat deh. Habis sholat subuh ajib nih, panasin motor, keluar deh. Lo keluar setengah jam atau sejam, habis itu udah pulang. Nah nanti pas udah jam 6 ke atas, isinya tuh makhluk-makhluk ini, makhluk ugal, makhluk pencari fotografer, makhluk-makhluk yang suka wheelie di jalan raya. Wheelie di jalan raya dulu nih ya, zaman gua awal ngevlog, wheelie-nya rata-rata bener anjir. Jadi wheelie-nya tuh ya tempat rame pun mereka bisa wheelie. Kalau sekarang banyak yang mau wheelie tapi jatuh, nabrak orang, kan idiot. Nah gua kayak sebenarnya nih gue bisa buat video lebih panjang dan isinya maki-makian semua, tapi tujuan gue bukan untuk memaki tapi curhat. Gue dulu bilang tujuan gue untuk memberi hal positif, iya itu juga, tapi gue lebih ke curhat sih sekarang. Bisa kayak gue lagi senang-senangnya nih bro, lagi senang-senangnya gue dapet motor impian gue, tapi gue takut ngeluarinnya nanti. Makanya saat nanti tuh motor ada, mungkin bakal jarang gue pakai, tapi tiap gue pakai pasti gue bikin vlog. Dan kalaupun gue touring, gue nggak mau jauh-jauh, jadi palingnya riding ke puncak. Tapi kalau misalnya ke Solo gitu, udah gue pakai towing aja sudah. Habisnya kalau misalnya kenapa-napa di jalan, partnya langka. Nah jadi itu sedikit curhat sih dari gue, gara-gara ya gimana ya, gue yakin banyak rider sana yang ngerasain hal sama gitu kan. Dan rata-rata ya yang berulah itu gue lihat sih anak-anak motor baru ya. Habisnya anak-anak motor lama nggak mungkin sih berulah. Habisnya biasanya gini, anak motor lama mungkin dulu berulah, tapi udah tau resikonya jadi taubat lah gitu. Gue dulu pun ngelihat sendiri kayak gimana, tapi mungkin karena gue dari dulu gak berani aneh-aneh ya, jadi gue nggak mau gitu loh. Gue tuh kepingin wheelie gitu-gitu, tapi kalau udah di jalan raya, gara-gara gue dulu pernah ada pengalaman gak enak di jalan, dan itu bikin gue kayak was-was, gue takut. Gini deh, gue dulu bawanya ugal guys. Sebelum gue ngevlog ini itu pokoknya dari 2010 awal, itu gue bawanya ugal. Motor gue Scoopy, gue bawanya udah kayak MotoGP. Jadi gue tuh udah ugal mampus, bermasalah di jalan sering, sok tahu nerobos lampu merah. Gue pernah ngalamin itu. Tapi setelah gue merasakan hal pahit di jalan sampai akhirnya panjang, di situ gue apa bahasanya ya, taubat kali ya. Dan di situ gue makanya nggak berani macem-macem. Jadi kalau dibilang gue nggak pernah gini, gue udah pernah ngalamin yang kalian lakukan. Jadi ya gue tahu gimana gitu loh. Itu karena ketidaktahuan. Tapi saat lu nggak tahu something, lu ditegur, itu emang nggak enak rasanya. Ada permainan ego di situ bro. Jadi itu aja sih sedikit curhat. Sebenarnya gue lagi seneng pakai GT310R ini. Gue baru nyobain GT310R yang super enak ini. Ini kayaknya udah ada beberapa part modifikasi, dan yang knalpotnya Akrapovic. Jadi suaranya ngebas adem, ajib gitu. Dan unit ini ada di Moto Brands. Tuh suaranya tuh. Kalau
Kalian bisa cek unitnya di Motobrods kalau tertarik, harganya juga cocok. Kalau mau beli bilang, "Bang, gue ditunjukin Gus Ali suruh beli." Nah, beli itu unitnya. Oke guys, jadi ini cerita sedikit tentang San Mori menurut gua. Apakah gua bakal San Mori lagi? Iya, tapi rutenya mungkin rute-rute yang orang nggak lewatin. Paling gua San Mori ya ke kopi ujung jalan, menikmati hidup. Ya nggak? Oke guys, itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian ada cerita yang sama dengan gue atau pengalaman kalian tentang San Mori, ya cerita aja. Kita ngobrol-ngobrol lah. Dan nanti kalau komen-komen gitu, biasanya gue dari komen seperti itu dari kalian, itu tuh gue dapet ide-ide untuk ngebahas. Dan kalian tahu sendiri konten gue isinya curhat. Oke guys, itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye. Yeah.